yang namanya orang sedang berbisnis, kan mau Hmm. nggak mau dia harus show off dan dia harus bisa, mencari sedemikian cara agar, oke, gue ini lebih unggul loh. Perusahaan-perusahaan yang istilahnya, Polytron, Advance tadi kan bukan perusahaan kecil, gitu. Kita agak sedikit mencontoh sama China itu mereka nggak takut rugi. Nah, Indonesia kan Hmm. memang takut rugi banget ya. Karena Ya. itu CPO itu aja kita kena sanksi. Nah, itu kan problemnya nggak sih, Far? Nah, gimana Bang? Kan Nggak, maksudnya bangganya dulu, maksudnya ah, ada rasa kayak tadi kan kamu bilang, ah, produk-produk Indonesia yang brand seperti Polytron, kayak gitu-gitu hmm, kan, hmm, kita belum ada rasa bangga dengan itu, gitu. Atau at least yang punya perusahaannya lah, gitu hmm. loh, gitu. Lu harusnya bangga dong bisa menciptakan alat elektronik ini, gitu kan. Ya setidaknya lu pamer dong, gitu. Nah, tapi mereka kan ini Kak, apa Eee namanya? Kayak Polytron. Nih maaf agak dipotong. Kayak elektronik misalnya Polytron, Advan. Mereka itu ini mungkin di psikologisnya ya. Orang Indonesia itu mhm, eh kebanyakan itu akan mengatakan apapun yang dibawa oleh dunia luar itu adalah hal yang bagus. Adalah hal yang bagus. Nah, sementara kayak ya Polytron, oke. Advan, ini kan mereka apa ya? Perusahaan yang dalam tanda kutip ya ditekan oleh produk-produk Mhm, luar gitu. Mereka tuh sedang dalam apa mhm, namanya? betul Dalam betul. dalam proses pengembangan, tetapi dalam Surviving term, psikologis. ya mereka, kompetitif. Mereka dalam proses pengembangan teknologi mereka, dari segi psikologis mereka ditekan oleh persepsi masyarakat Indonesia mengatakan bahwa gadget Mhm, dari Amerika, that's dari true. Korea, dari Cina, dari Jepang itu lebih baik daripada apa Mhm elektronik kita. Itu apa namanya? mhm mhm. Di sisi lain dari segi harga dan upgrade teknologi, si perusahaan-perusahaan ini juga mungkin punya kendala sendiri gitu untuk mungkin apa namanya mendapatkan Iya, punya chip. keraguan akhirnya. Nah, jadi Iya, eh ujung-ujungnya di apa nih bahasanya di ditirikan lagi gitu bahasanya kurang lebih. Nah, itu gimana? mhm. Iya, betul betul. Memang seperti itu. Memang, sangat complicated ya kalau kita Hmm. bicarakan masalah, local product from our country gitu. Tapi Hmm. memang, lagi-lagi, memang harus dibangun kepercayaan dirinya gitu kan. Hmm. Yang namanya orang sedang berbisnis, kan mau Hmm. nggak mau dia harus show off dan dia harus bisa, mencari sedemikian cara agar, oke, gue ini lebih unggul loh daripada Aha. produknya mereka. Mereka harus menunjukkan itu. Emang itu nggak bisa dipungkiri kan. Kan kalau misalnya kita, diajarin di kelas-kelas bisnis gitu, apalagi sekarang pelatihan-pelatihan bisnis itu kan mereka selalu diulang-ulang katanya itu, apa namanya, apa keunggulan advantage, Hmm. keunggulan dari produk kamu ini yang bisa kenapa orang harus beli produk kamu kan gitu kan, seperti itu. Nah, harusnya Hmm. perusahaan-perusahaan yang istilahnya, Polytron, Advance tadi kan bukan perusahaan kecil gitu dan mereka Hmm. harusnya bisa melakukan hal itu. Jadi pede aja kamu seperti kata Givari, pede aja gitu kan, seperti itu. Memang, eee, kita agak sedikit mencontoh sama China itu mereka nggak takut rugi. Nah, Indonesia kan Hmm. memang takut rugi banget ya. Ya. Gitu. China itu kalau untuk masalah soal marketing, promotion, ya promoting their products, itu mereka nggak pernah takut yang namanya rugi, seperti itu. Yang akhirnya ujung-ujungnya mereka jadi, akhirnya menang gitu ya, seperti itu. Jadi hebat gitu, seperti itu. Hmm. Tapi kalau kayak gini ya kita balik lagi, emang bener sih, kita nggak bisa menjudge gitu. Tapi kalau kita Hmm. konteksnya tadi kamu bilangnya adalah bagaimana, apakah kita bisa? Bisa. Kalau tadi kita percaya diri Hmm. bahwa produk Indonesia itu bagus, coba dikenalin dari lingkup kecil dulu. Kan kalau kita baca sejarahnya Samsung, baca sejarah Samsung itu kan Hmm. mereka juga nggak ucuk-ucuk terus jadi gede kan yang sampai Yes. gimana-gimana heeh, gitu kan. Bahkan sebelum teknologi kan mereka itu jasa ya, Kak, kayak gimana itu lupa deh, Jasa gitu. Nanti makanan mungkin pernah kalau nggak salah. jasa Heeh. makanan kan, kayak jasa Heeh. dan makanan. Jadi mereka tuh sebelum ke teknologi itu mereka dari sana kan gitu. Hmm. Akhirnya sekarang jadi teknologi dan didukung pemerintah dan bahkan bisa, mendukung lebih besar, terhadap negaranya gitu kan. Bisa dibilang Samsung ini jantungnya Korea kan gitu kan, kayak gitu. Jadi, semua itu ada prosesnya lah, nggak mungkin sebentar seperti itu. Cuma permasalahannya itu, gampang
gampang down ketika memang hal tersebut tidak sesuai dengan target gitu. Karena menurut Kak Givari ya, sekarang dari lingkup kecil aja dari kita berdua gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada film layar lebar nih di Indonesia gitu ya. Kemudian di filmnya itu menampilkan produk Indonesia, apakah kemudian Farhan akan mencibir? Gitu. Cibir. Tergantung Soalnya di mana sih biasanya. Biasanya persepsi orang taruh di mana. Kalau misalnya permen kopi kok di K-drama itu ada bangganya. Tapi kalau permen kopi kok di film Indonesia mungkin persepsi umum ya, persepsi umum ya wajar. Dia kan produk Indonesia. iya, nah maksud Kak Givari kayak gitu. Jadi maksudnya kita tampilin juga di pertama dari ini dulu aja, dari film-film dalam negeri aja. Kita nggak usah ujuk-ujuk langsung di K-drama. Kita coba di sinetron dan coba di film layar lebar Indonesia aja dulu kayak gitu. Jadi ditonjolin gitu loh. Akan ada banyak film yang adegannya tuh sambil main laptop atau adegannya sambil telepon kan. Itu kan kelihatan banget kan laptopnya merek apa, handphonenya merek apa, kok nggak ditonjolin ke situ gitu kan. Lagi-lagi ada alasan keduanya kalau menurut Kak Givari ya. Jadi mudah-mudahan gak sensitif. Oke. Karena Indonesia itu apa-apa diuangkan. Memang bisnis itu Ya, ya ya. diuangkan sih memang ya gitu. Tapi kan mungkin tadi balik lagi kalau kita mindsetnya adalah ini adalah untuk invest gitu ya. Untuk ujung-ujungnya biar produk gue muncul di layar lebar gitu ya udah gue nggak usah targetin harga berapa dulu kan gitu ya kayak gitu yang penting produk gue muncul nih gitu kan kayak gitu karena kan biaya pembuatan film aja kan udah mahal ya Far ya apalagi kalau misalkan mereka sampai disponsori oleh produk-produk yang itu kan misalnya harus lagi ada bagi hasil lah atau ada kena charge ini kena charge itu kan repot ya gitu apa-apa kena charge apa-apa uang gitu kan repot gitu kan Kak Givari sih belum baca artikel-artikel tentang kerjasama antara di Korea ya K-drama itu dari pihak pembuatan ininya ya filmnya the crew and apa namanya the electronic company and also the government Kak Givari belum tahu hubungan kerjasama yang mereka lakukan tuh polanya seperti apa apakah ya udah nih gue kasih garis aja yang penting munculin ya produk gue di drama lo gitu di episode lo kayak gitu mungkin seperti itu atau bagaimana Kak Givari juga nggak tahu tapi kalau misalkan memang benar seperti itu bisa dong dicontoh sama Indonesia gitu ya gue ini deh gue dukung film lu dengan ini dengan produk-produk gue gitu yang penting lu munculin produk gue di adegan-adegan di scene-scene di film lu kan seperti itu kan orang Indonesia kan ngelihat kayak gitu karena kan sekarang kecintaan orang Indonesia terhadap film Indonesia itu meningkat loh gitu itu udah ada ininya apa datanya gitu ya dan itu kan termasuk achievement dan kenapa yang hal tersebut tuh tidak dimanfaatkan lagi untuk memperkenalkan produk yang akhirnya kita juga bisa kenalin ke orang luar kayaknya seperti itu gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk masalah bagaimana cara memberikan ke luar negeri yaitu langkahnya pertama ke Indonesia dulu ya kemudian kalau keluar negeri menurut Kak Givari way more easier karena tadi Kak Givari udah bilang ya the people who talked with me from Western from the West gitu ya from Europe from America they said that they have a great apa ya istilahnya interest they have great interest in Indonesian culture kalau products Kak Givari nggak pernah denger sih oh I love Indonesian products nggak sih nggak pernah sih dengar ngomong kayak gitu tapi culture mereka berlangsung se-excited itu dan bahkan Kak Givari yang sampai kayak kaget-kaget sendiri oh my god you know that gitu ya Kak bisa tahu ya tentang tradisional seperti yang anak-anak Indonesia aja mungkin juga udah kagak peduli yang kayak gitu-gitu gitu mereka lebih senang yang kebudayaan-kebudayaan Western ataupun yang Korean, Japanese, and Chinese kayak gitu-gitu sih. Yeah, that's it I guess. Itu gini juga menurut Kakak gitu. Berarti mereka ini yang soal apa namanya kerjasama mungkin antar satu produk fisik lah ya baik makanan atau elektronik dengan sebuah industri entertainment. Berarti mereka itu cuman B2B aja. Nah, tapi kan faktanya di Korea ini yang terlibat di sana, yang terlibat dalam sebuah kerjasama yang membuat orang satu dunia itu engage, itu juga pemerintah. Adalah iya betul. Bahkan G2G memang G2G. Nah, Korean dan China itu benar-benar Korea dan China itu benar-benar G2G. dalam konteks ini di referensi itu Korea dan China. Nah,
Yang saya lihat gitu, sebenarnya di beberapa mungkin, yang saya tahu ya, itu label-label Indonesia, itu apa ya, bahkan mereka kayak survei ke Korea segala macam. Nah, yang saya lihat, industri entertainment Indonesia pengen, berkembang di global, tapi masalahnya mereka itu, apa ya, yang saya lihat itu cenderung individual. Jadi mereka itu, Oke. untuk bahasa mengekspor karya mereka itu, memperkenalkan karya dan budaya Indonesia itu, eee yang bergerak paling hebatnya itu hanya perusahaan gitu. Sementara government, mungkin ini Mmm, boleh koreksi ya teman-teman, mhm mhm. eee, nggak apa namanya, bukan nggak ada, tapi dukungan untuk apa ya, mempromosikan itu, saya nggak tahu, Agak tapi pasif ya? agak pasif dan Iya. ini agak sedikit benturin dengan ini ya, gastro diplomasi Mhm. ya, Oke. yang justru didompleng oleh Indonesia? pemerintah adalah Ah hah. gastro, di mana gastro ini sebenarnya, kita tanpa menggastrokan makanan-makanan kita ke luar negeri, itu Udah langsung bisa terkenal sendirinya nggak sih? iya, dengan Iya kan? entertainment gitu loh, I mean. Nah, Betul 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 betul, gimana tuh? that's true. Nah, ini yang menarik sih, menarik Far, untuk kamu Mmm, apa ya, istilahnya mengangkat ini ya gitu, you heeh, bring up this, apa namanya, ada, tadi lu balik lagi psikologis lagi ya, memang kalau kayak gini-gini heeh, baliknya psikologis gitu ya. heeh, Ada berbagai hal di dunia ini yang memang tanpa perlu diusahakan, dia akan langsung wah dengan sendirinya, ngerti nggak sih maksud melejit, kayak gimana kan? heeh, Kayak heeh, gitu, iya kayak gitu. Jadi, mmm, ka kalau kita bahas yang masalah, apa namanya, ras nanti takutnya rasisme ya jadinya. nah, Maksudnya kayak gini, kita nggak usah ngomongin ras ya, kita ngomonginnya masalah, cakep jelek deh. oke, Gitu, mohon maaf ya, ras juga nggak apa-apa sih, bukannya heeh, body shaming atau mhm, something gitu ya. Tapi kan memang sudah anugerah dari Tuhan, ketika mhm, ada orang ditakdirkan untuk jadi cakep gitu ya, mhm, mhm, tanpa dia harus dandan, tanpa dia mhm, harus memamerkan kecantikannya, ketika mhm, orang melirik aja, mhm, dia akan langsung jatuh cinta, suka, mhm, gitu kan, seperti itu ya. mhm, Nah, begitu mhm, juga dengan bisnis products ya, mhm, seperti itu, apapun itulah yang konteksnya adalah, masalah promosi, marketing. Kadang kalau memang itu dua-dua, Far, kalau Kak Gifar melihatnya dua. mhm, Yang pertama adalah dia itu menarik dan dia itu wah ya, apa mhm, namanya, istilahnya dia oke punya lah gitu, jadi kayak Rodsin atau ngomongnya oke heeh. punya. Atau yang kedua dibutuhkan. Ya, jadi Mmm, kalau bisnis itu biasanya 2 itu, yang pertama mhm, adalah dia unggul, dia wah gitu ya, mhm, dan yang kedua mhm, adalah dibutuhkan. Kalau dibutuhkan mau nggak mhm, mau pasti akan dicari orang, kan yes, seperti itu gitu ya. Nah, mhm, kalau kita ngomongin masalah, gastro diplomacy, kita ngomongin mhm, masalah pangan, kita masalah mhm, produk-produk yang berhubungan dengan, apa namanya, makanan dan minuman ya, mhm, mhm, kalau mhm, memang itu udah enak ya, lidah orang kan mhm. nggak bisa Nah, dibohongin kan. iya, Ya itu udah pasti akan terkenal dengan sendirinya, akan viral dengan sendirinya gitu. Apalagi, dengan sosial media sekarang ya, heeh, orang dengan mempromosikan apa aja tuh langsung kepo gitu kan. Bahkan yes, yang kemarin ada teman Kak Givari, apa namanya, membicarakan masalah minuman gitu kan yang lagi heboh gitu ya, ada satu brand minuman, itu tuh sampai kayak orang tuh ngantri buat, cari itu gitu kan, buat pengen tahu minumannya kayak heeh, apa, kan heeh, seperti heeh, itu. Jadi mhm, memang kalau ngomonginnya masalah suatu hal yang apa, memang dari sananya akan terkenal dengan sendirinya, dengan usaha sedikit aja gitu ya, mhm, tanpa ada strategi yang jitu apa segala mhm, macam, dia akan wah dengan sendirinya. Nah, tapi kalau balik masalah, produk yang saingannya sangat ketat, nah, ya very very competitive gitu ya, itu mhm, mau nggak mau memang harus struggling, ya harus punya, making apa strategy, namanya, iya betul, great strategy gitu, itu yang bisa akhirnya mereka bisa bersaing dengan produk-produk lain gitu kan. Kalau kita ngomongin produk Indonesia ya soal mmm, elektronik kayak mhm, laptop, handphone, segala macam kan, ya kita udah tahu lah kiblat orang-orang kemana gitu kan, yes, seperti itu. Tapi kan bukan berarti juga negara kita pribadi nggak bisa melakukan hal itu gitu ya, Mas. Tapi mhm, mem-bring up soal ini ya, Kak Givari tuh mhm, pengen ini juga deh, tanya sama Farhan juga deh, gini, heeh, mmm, di Jepang, di China heeh, sih lebih tepatnya di China, mereka heeh, kan punya sosial media sendiri ya, yes, mereka nggak pakai WhatsApp ya. tertutup, heeh,
Ya, mereka tertutup karena seperti itu. Nah, dari sisi seperti itu aja mereka tuh bisa istilahnya bisa berkembang. berkembang ya. Maksudnya istilahnya warga-warganya tuh manut ya. Ya maksudnya Fine, mau ya pakai oke, yang udah isinya tuh ya orang-orang dari negaranya aja gitu loh. Ya kayak gitu. Tapi kenapa di Indonesia tuh nggak bisa seperti itu? Maksudnya kalau dari hal sederhana kan ya, sebelum akhirnya di-trigger untuk mencintai produk-produk di negara sendiri kan kayak gitu. Dari hal-hal yang kecil kayak gitu aja deh kayak gitu. Jadi kalau menurut Kak Givari cara yang in my opinion gitu ya, the first step to make Indonesian people feel proud with our own products is just make them or make some strategy to force them gitu ya, to force them to um, use Indonesian product, to use our local products gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita paksa gitu ya, kita agak lebih tekankan untuk bisa menggunakan produk yang disediain sama negara gue gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Givari, Nah, setelah Kak Givari ngomong kayak gini, pasti di otak kamu ada deh, ada ini, ada, ada sangkaran. ada. Masalahnya Iya gini, iya Kak. iya. Iya iya, Ya, coba mungkin nih. Kak Mungkin kita Givari udah sepikiran nggak tahu nih? ya. Kita Kak mungkin Givari udah sepikiran nih. tahu Iya ya. iya. Aha. Masalahnya Iya. Oke. yang sudah gimana ya? Membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, menurut saya Mhm. cukup sulit karena Betul. dogmanya itu adalah produk luar itu lebih canggih. Apa yang dibawa luar Mhm. canggih. Mhm. Kayak yang baliknya lagi Betul yang tadi. betul. Nah, ditambah kita ini apa bahasanya? No Iya. offense ya, mohon maaf ya. Iya iya iya. Eh, Lanjut lanjut, silakan. untuk orang kalangan menengah ke bawah gitu, terutama Iya. dari segi intelektual, Mhm. eh kita karena apa ya? Kita yang dalam tanda kutip ya, tidak siap berdemokrasi tetapi menjadi demokrasi. Artinya ketika kita dicicipi Mhm. bahasa Secara mental nggak siap untuk ketika mhm. kita dikasih nih, selama ini kita dikasih manisnya demokrasi soal apa namanya, Mhm. soal mengkritik segala macam. Nah, ketika misalnya Mhm. didirikan lagi misalnya otoritarianisme gitu di Indonesia, itu Mhm mhm. pergolakannya akan lebih parah karena Wah, kita bakalan chaos. Iya. kita kita apa bahasanya? Sebegitu inginnya dalam tanda kutip ya, sebegitu inginnya mengenal dunia luar dan untuk sebagian orang memperkenalkan juga budaya kita keluar gitu dengan berbagai macam metode lah gitu. Mhm. Ya gitu sih Mhm. menurut saya mah. Betul. Betul betul betul. Makanya itu dia, makanya betul sekali, that's Nah, true. Kak Givari bener-bener, apa namanya, sependapat sama Farhan, karena hmm, memang susah. Kita nggak hmm. bisa langsung kayak membalikan, Halo, halo, pemikiran kan seperti itu. halo, 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 putus. Halo. Education level, ya, intellectual level, kemudian dari jumlah penduduk, gitu ya, kemudian dari masalah apa namanya, apa Far, keanekaragaman kita, gitu kan. Ya, Jadi kita juga banyak berbedanya, gitu ya, hmm. dibandingkan dengan Korea yang mungkin mereka tuh satu apa ya istilahnya ya, satu Satu rumpun aja udah gitu loh. monokultur. Ya udah gitu aja gitu ya, kayak gitu. Meskipun terpisah-pisah kota, terpisah-pisah pulau, tapi mereka tuh punya ini yang sama gitu, Satu pemikiran yang identitas. sama. Tapi mungkin kalau ya betul sekali. Kalau di Indonesia mungkin kita masih agak terpecah-pecah soal masalah preference dan sebagainya macam seperti itu ya. Tapi memang kalau menurut Kak Givari, kalau misalnya memang ini agak Hmm, sedikit hmm, ini sih ya. Kalau misalnya hmm. memang udah gak bisa orang dalam negerinya yang bangga dengan produk Indonesia, ya udah kita genjot aja orang luar negeri yang pakai Nah, gitu. itu juga Kayaknya kalau banyak menurut sih Kak ya. Givari itu akan lebih lebih bisa ya gitu. Ya udah kayak kayak apa namanya, kalau culture kita orang Indonesia, nggak udah lagi nggak proud dengan itu, ya kita pancing orang luar untuk proud, ya kita tingkatkan nanti akhirnya, akan ininya, akan apa, menetesnya ke pariwisata gitu kan, meningkatnya tourism, kemudian, apa Hmm, namanya, ya study-study di Indonesia kayak gitu-gitu ya, atau, hmm. mmm,
ya penelitian-penelitian Indonesia yang mungkin nanti bisa jadi kontribusi sesuatu seperti itu, atau mungkin nanti ada investment yang masuk Hmm. ke negara kita karena mereka tertarik dengan ini kita gitu kan. Hmm. Cuma ya sedihnya itu Kak Givari itu bener waktu semester berapa ya waktu Kak Apa Givari tuh? ini CPO itu loh coconut apa Oh, sawit. coconut sawit ya itu CPO apa sih kepanjangannya Kak Givari lupa sih pokoknya Heeh. oil kan. Ya nah Heeh. itu CPO itu aja kita kena sanksi. Ya kan, gitu. Europe kan waktu itu memang lagi hype-hype-nya tuh waktu Kak Givari lagi waktu Karena masih memang kuliah itu over dan gak sih itu kita? disuruh kenapa? Karena memang over gak sih kita? Iya, jadi kita banyak Hmm. ada di situ tuh diklaimnya kita melakukan beberapa pelanggaran gitu Hmm. kan seperti itu gitu ya. Mungkin juga ada adu domba dari negara tetangga kita ya kita Hmm. juga nggak tahu karena kita sama kan sama negara Hmm. tetangga Hmm. kita ya. Hmm. Sawit ini gitu kan. Jadi akhirnya kita kena sanksi sama Europe padahal kita termasuk ekspor yang besar juga tuh untuk Hmm. masalah sisi kelapa sawit gitu. Tapi kalau Kak Givari lihat dari apa artikel-artikelnya, jurnal-jurnalnya emang iya sih emang ulah perusahaan Indonesianya sih yang akhirnya jadi Makanya. mencemarkan nama baik lah orang luar itu sudah kagum dengan sumber daya yang kita punya, loh Hmm. kok kita malah jadi, merusak nama harum itu Nah sendiri itu. gitu kan, kayak gitu. Jadi akhirnya kenapa makanya menurut Kak Givari, jangan sampai itu kita sudah melakukan sesuatu yang bagus, tersandung lagi karena kesalahan Hmm. kita pribadi gitu, diminimalisir lah, kayak gitu, jangan yang kayak gitu Hmm. loh.